Hai dan halo semuanya, terutama untuk para anak muda yang sedang menonton video ini. Dengan dunia yang semakin berkembang seperti saat ini, terutama setelah melewati era globalisasi, tentunya mendapatkan informasi mengenai persoalan-persoalan di seluruh belahan dunia sudah merupakan hal yang sangat mudah. Jarak dan waktu sudah bukan merupakan hambatan bagi kita semua. Namun, dari sekian banyak berita yang telah kita lihat dari media sosial atau internet, tentunya kita pernah mendengar mengenai beberapa hal-hal yang cukup memprihatinkan. Seperti misalnya berita mengenai peperangan, berita mengenai bencana kelaparan, berita mengenai kemiskinan struktural, dan masih banyak lagi. Hal-hal tersebut tentunya sungguh-sungguh memprihatinkan. Tetapi, bukan berarti kita hanya bisa berpasrah atau berdiam diri saja. Dengan begitu, yuk kita simak presentasi berikut ini untuk mengetahui info-info lebih lanjut. Gereja dan dunia. Sebagai anak muda, apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi permasalahan dunia? Dipersembahkan oleh kelompok 3. Konon orang bilang, tak kenal maka tak sayang. Dengan begitu, marilah kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Dari kelompok kami terdapat John Hazel Lionel Cokan, Stephanie Lim, Kevin Taniar, Claudia Dorothy Tumiwa, dan Kanesa Virginia. Nah sekarang, yuk kita tengok ada apa sih di daftar isi. Pada daftar isi terdapat latar belakang, data, faktor, dampak, teori, solusi, serta kesimpulan. Topik hari ini adalah salah satu persoalan dunia, yaitu kemiskinan. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang kemiskinan. Kemiskinan adalah situasi di mana seseorang tidak dapat atau tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Entah itu kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar, atau kebutuhan-kebutuhan lain yang memang tidak dapat dicukupi oleh seseorang atau suatu individu tersebut. Permasalahan ini diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global atau dunia. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia. Nah, kemiskinan itu apa sih? Itu sebuah masalah atau sebuah keuntungan? Sayangnya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara yang sedang berkembang, seperti negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Melihat keadaan di sekeliling kita, nampaknya sampai sekarang, Indonesia masih belum dapat mengatasi masalah kemiskinan di negaranya. Masih banyak anak-anak, juga orang dewasa, yang terlihat kelaparan, tidur di jalanan, dan mengemis untuk mendapatkan uang. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak malah mengamen di jalanan dan bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya. Nah, selanjutnya ada data kemiskinan di dunia dan di Indonesia. Dalam website blog.worldbank.org, artikel berjudul Half of the Global Population Live on Less than $6.85 per person per day yang ditulis pada tanggal 8 Desember 2022 tertulis 648 juta orang di dunia, sekitar 8% dari populasi di dunia, hidup dalam kemiskinan ekstrem, yang berarti mereka hidup dengan pengeluaran kurang dari $2,15 per hari atau Rp33.000 dengan kurs rupiah sekarang. Dalam website bps.go.id, artikel berjudul Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57% yang ditulis pada tanggal 16 Januari 2023 tertulis
Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57%, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021. Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. 1. Tingkat pendidikan yang masih rendah. Hal ini mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya, yang sebenarnya berlaku sebagai modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Karena ini, banyak orang berakhir menjadi pengangguran. 2. Masih terbatasnya lapangan pekerjaan. Semakin besar jumlah pengangguran akibat sedikitnya lapangan kerja, semakin bertambah pula penyebab kemiskinan di negara tersebut. Hal ini juga bisa disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian arah politik dan kebijakan negara tersebut. 3. Malas bekerja. Hal ini yang paling sering menjangkiti seseorang yang tak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Hal-hal tersebut membuat seseorang tak bergairah dan bersikap acuh tak acuh untuk bekerja, dan mengantarkan mereka kepada kemiskinan dan membuat kesejahteraannya menghilang. 4. Keterbatasan sumber daya dari alam maupun modal. Bencana alam akan menyebabkan semua potensi alam, infrastruktur maupun kondisi psikologis orang-orang yang terdampak mengalami kerusakan. Selain itu, keterbatasan modal juga menghambat perkembangan seseorang. Apalagi untuk orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tak hanya modal material, orang tersebut juga akan memiliki keterbatasan modal keterampilan atau pengetahuan. Hal ini tentunya menjadi penyebab kemiskinan cukup serius. 5. Distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. Umumnya, masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas serta rendah umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Dampak yang terjadi dari kemiskinan. Pertama, putusnya sekolah bagi penerus bangsa dalam memberikan kesempatan pendidikan. Kedua, angka pengangguran meningkat. Ketiga, muncul masalah kesehatan di kalangan masyarakat. Keempat, meningkatnya kasus tindakan kriminalitas. Kelima, timbul kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Keenam, muncul ketidaksetaraan antara politik dan sosial. Setelah mendengarkan lebih lanjut mengenai data, faktor, serta dampak dari kemiskinan, menurut kalian, apa yang telah dilakukan gereja dalam menghadapi permasalahan dunia ini? Bagaimana sih tanggapan gereja? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai umat Kristiani mengenai permasalahan dunia ini? Melihat telah terjadinya banyak permasalahan dunia, gereja menganggap bahwa persoalan dunia merupakan persoalan gereja juga. Maka para Bapa Konsili Vatikan II menegaskan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia-manusia zaman ini, terutama kaum miskin dan menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tugas gereja adalah melanjutkan karya Yesus, yakni mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh umat manusia. Mungkin kerajaan Allah dapat terwujud secara sempurna pada akhir zaman, tetapi bukan berarti kita hanya menunggu-menunggu saja. Kerajaan Allah harus mulai diwujudkan dari dunia ini. Tanggapan gereja terhadap persoalan dunia. Gereja dalam menanggapi persoalan-persoalan dunia juga mengeluarkan ajaran sosial gereja atau disingkat dengan ASG. Ajaran sosial gereja adalah ajaran mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Tanggapan ini dalam bentuk imbauan, kritik, atau dukungan. Dengan kata lain,
ASG merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia dalam wujud dokumen yang perlu disosialisasikan. Karena masalah-masalah yang dihadapi manusia bervariasi dan dipengaruhi oleh semangat dan kebutuhan zaman, maka tanggapan gereja juga bervariasi sesuai dengan isu sosial yang muncul. Tujuan ASG adalah menghadirkan bagi manusia rencana Allah terhadap realitas duniawi dan menerangi serta membimbing manusia dalam membangun dunia seturut rencana Tuhan. Harapannya, ASG ini yang berlaku sebagai pedoman, dorongan, dan bekal bagi orang Katolik dalam perjuangannya menciptakan dunia kerja dan beragam relasi manusia yang terhormat, serta menciptakan masyarakat sejahtera yang bersahabat dan bermartabat. Kita dapat menjadi rasul awam yang tangguh dan terus berkembang di tengah kehidupan. Berikut dilampirkan beberapa contoh ajaran sosial gereja. Melihat dampak dan penyebab dari masalah ini, kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya kemiskinan juga merupakan salah satu masalah yang cukup serius. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak muda ataupun remaja pada zaman sekarang ini? Yang pertama, kita dapat mengadakan bakti sosial bersama sekolah. Melalui bakti sosial, kita menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Bersama sekolah, kita dapat membagikan sembako yang sudah dikumpulkan seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Selanjutnya, kita dapat membuat poster seputar kemiskinan di Indonesia. Anak muda zaman sekarang tentunya masih banyak yang sekolah. Sehingga, melalui sekolah, kita dapat mengedukasi warga-warga sekolah yang ada di lingkungan tentang dampak dan penyebab kemiskinan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan hati para anak muda, terutama siswa-siswi sekolah, untuk ikut mengambil aksi nyata membantu, bukan justru mengabaikan. Karena justru, anak muda zaman sekarang malahan menjauhi dan merasa jijik terhadap orang-orang yang berada di jalanan yang sebenarnya sangat-sangat membutuhkan bantuan kita saat ini. Dan yang terakhir, kita dapat memberikan bantuan berupa donasi. Kita dapat memberikan donasi berupa uang atau barang-barang bekas layak pakai untuk saudara-saudari kita yang membutuhkan. Karena barang-barang tersebut yang kita berikan tentunya akan sangat berguna bagi mereka yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Dan kita perlu ingat bahwa memberi tidak selalu harus dalam jumlah yang banyak. Yang penting, kita memiliki niat dan kemauan untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak membantu atau bahkan menjauhi saudara-saudari kita yang membutuhkan yang ada di lingkungan sekitar. Karena hal-hal yang tadi kami sebutkan di atas merupakan hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan jika kita mempunyai kesadaran dan kemauan serta niat yang kuat sesuai dengan ajaran Yesus sendiri. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan dari pembahasan ini. Kesimpulannya, kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang masih terjadi hingga saat ini. Kemiskinan membuat orang bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Kemiskinan ini harus ditanggulangi oleh kita semua. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, kita harus ikut mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan ini. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami.
Semoga video ini telah memberikan informasi-informasi yang cukup bermanfaat bagi kita semua. Harapannya, untuk kedepannya kita bisa lebih waspada mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi dunia. Dengan begitu, kita bisa berperan lebih aktif dalam mencari solusi untuk menanggapinya. Oh iya, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa semuanya dan terima kasih atas perhatiannya.